Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai testing monitoring jaringan di dalam mata kuliah testing jaringan. Ada beberapa tools yang akan menjadi pembelajaran kita kali ini, di antaranya tools VNC Net Limiter, Lookline, dan Network Views. Ada beberapa outline kita di dalam materi testing monitoring jaringan ini adalah yang pertama adalah bagaimana nanti Anda mampu membuat dan melihat kegiatan pada Windows, memantau keadaan jaringan server, kemudian monitoring bandwidth jaringan, kemudian track route-nya, kemudian monitoring pada semua jaringan, membuat custom monitoring per detik, monitoring dan mengelola email, melihat Windows alarm dan di jaringan Anda, dan real-time monitoring kerja di dalam Windows. Sebelum kita masuk di toolsnya, terlebih dahulu kita akan membahas dulu perintah-perintah dasar di dalam Windows yang lebih terperinci mengenai jaringan sederhana untuk mengetahui. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, perintah dasar itu adalah ping. Ya, ping ini adalah mengirim ECMP, echo requesting paket ke tujuan. Jadi ini untuk melihat apakah jaringannya terkoneksi, mampu melakukan pemanggilan ke alamat IP dan domain yang dituju. Contohnya misalkan kita ping google.com atau IP-nya 192.198.33.174. Apabila jaringannya berhasil, maka akan reply from. Kalau jaringannya tidak berhasil masuk ke dalam servernya, maka akan muncul request timeout. Nah, lossnya terjadi tidak terhubung. Ini untuk paket ping. Ada juga di dalam command prompt itu adalah track route, salah satu perintah dasar di dalam command prompt. Track route ini persis dengan perintah ping, tetapi perintah ini dapat memberikan informasi jalur paket tujuan melewati mana saja jaringan yang dituju. Ya. Tools ini dapat membantu Anda untuk melakukan troubleshoot masalah koneksi. Contohnya jika Anda tidak dapat terhubung dengan server, track route akan menunjukkan jalur hop yang bermasalah antar komputer Anda dan tujuan. Ini bisa kita lakukan ya. Silahkan diuji cobakan ini, track route. Ada juga ipconfig atau ifconfig, adalah perintah yang bisa digunakan untuk di Windows. Sementara perintah ifconfig ini bisa digunakan di Linux. Jadi ipconfig untuk di Windows, ifconfig untuk di Linux, macOS, dan Unix. Perintah ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi interface jaringan dan melihat informasi interface LAN card di komputer Anda. Sebagai contoh, Anda bisa gunakan perintah ifconfig /al pada Windows untuk melihat konfigurasi interface jaringan komputer Anda, meliputi IP address, DNS server, dan informasi lainnya. Anda juga bisa menggunakan perintah ifconfig /flush DNS untuk mereset, clear, refresh, flush DNS, change, dan di Windows. Windows untuk mendapatkan alamat baru, DNS, serta setiap Anda mengakses situs baru, perintah lainnya bisa memaksa komputer Anda untuk memperbaharui IP address, mendapatkan IP address terbaru pada DHCP. Jadi ipconfig atau ifconfig ini bisa digunakan untuk melihat, merefresh IP yang lama ke IP yang baru, dan perintahnya nanti bisa muncul di sini di command prompt-nya. Kemudian berikutnya ada DNS lookup. Apa itu perintah dasar di dalam command prompt juga? Nah, perintah ini akan mencari alamat IP yang terkait dengan domain. Nah, contoh, menjalankan perintah DNS lookup ini melihat IP address-nya. Komputer Anda harus query server DNS untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Jadi ini membantu kita untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain. Contohnya DNS lookup 108, 162, 195, 147 akan menunjukkan alamat IP ini dikaitkan dengan domain online.web.id. Nah, ini bisa Anda lakukan nanti untuk percobaan di command prompt.
Setelah selesai di command prompt, kita masuk ke tools kita pada kali ini. Jadi ada 4 tools tambahan yang dijadikan sebagai outline di dalam testing jaringan di monitoring jaringan. Ada VNC, net limiter, look and LAN, network views. Kita akan bahas satu persatu tools yang ini. Yang pertama adalah tools VNC, Virtual Network Connection, adalah sebuah software remote ya, remote control, di mana Anda dapat melakukan akses untuk bekerja di suatu komputer yang terhubung dengan jaringan. Tentunya ya, Anda harus terhubung dengan jaringan, baik itu jaringan LAN maupun yang relatif jauh atau jaringan internet. Bagaimana cara menggunakan VNC ini? Jadi Anda akan meremote nanti ini jaringan LAN atau ke jaringan internet. Menggunakannya tentunya Anda harus mendownload aplikasinya dulu. Ya, kemudian Anda mengekstrak filenya, kemudian Anda menginstal aplikasinya. Carilah pilih Windows 32.x dan ikuti perintah selanjutnya. Setelah itu Anda mengklik konfigurasi. Setelah mengklik konfigurasi, maka akan muncul settingannya. Jadi muncul settingan seperti ini, Anda klik konfigurasi ya. Lalu muncul gambar di atas, kemudian langkah selanjutnya adalah klik configure. Setelah langkah konfigurasi, maka akan Anda dialihkan ke setting passwordnya. Akan muncul seperti gambar di atas, setting passwordnya serta konfirmasi passwordnya, lalu klik OK. Setelah klik OK, nah akan muncul nanti setelan install. Nah, beberapa komputer masukkan yang sudah terinstall untuk membuat server, lalu klik connect dan akan muncul konfirmasi password yang dibuat di komputer. Nah, itu untuk tools yang pertama, VNC. Silakan Anda membuat rangkuman praktikum ya dengan Anda mendownload, menginstal, kemudian dijalankan aplikasinya, kemudian silakan buat laporan praktikumnya mengenai tools VNC ini ya. Kemudian tools berikutnya net limiter. Apa itu net limiter? Adalah tools lalu lintas internet utama dan alat memantau yang dirancang untuk Windows. Anda dapat menggunakan net limiter ini untuk mengatur download, upload, batas kecepatan transfer, ya, sambungan tunggal dan memonitoring lalu lintas internet. Fitur net limiter ini banyak ya. Di antaranya internet statik, mencakup pengaturan real time, lalu lintas jangka panjang, statik internetnya per aplikasi lalu lintas. Kemudian bagaimana cara menjalankannya adalah Anda membuka aplikasi net limiternya di komputer server operator. Nah, ini ikuti langkah-langkah ya untuk menginstal net limiter. Setelah nanti muncul perintah selanjutnya. Nah, setelah selesai menginstal, maka akan muncul daripada net limiternya. Nah, seperti ini. Ya, berarti kita telah meremote dan membatasi kecepatan pada aplikasi khususnya di Internet Download Manager. Kemudian Anda gunakan untuk mengakses Facebook, lain digunakan membutuhkan akses internet yang tidak batasi hingga masih terasa cepat akses internetnya. Jadi ini pembatasan ya yang bisa kita lakukan di net limiter. Kemudian ada juga tools nih, look and LAN. Apa itu toolsnya? Tools ini adalah tools yang digunakan untuk mengontrol komputer dengan software. Salah satunya adalah yang paling keren ini adalah tools untuk IP address. Di antaranya status distance-nya, termasuk operation system yang digunakan, kemudian NetBIOS, SMTP, kemudian status dan type-nya. Ya, yang paling penting yang saya rasakan dalam menggunakan aplikasi LookLine ini adalah hasilnya nanti dalam bentuk diagram, grafik. Nah, bagaimana caranya? Tentunya Anda harus mendownload dulu aplikasinya ya. Setelah itu Anda menginstal aplikasinya. Tampilan utamanya seperti pada gambar di atas ini. Nah, kemudian Anda membuka software-nya, muncul tampilan, kemudian Anda isi nama profile
ya, seperti pada interface list sesuai IP jaringan, kemudian klik manual setting, kemudian next. Jadi tentunya Anda membuat dulu create new profile ya, buat create new profile, kemudian isi nama profilnya, kemudian speed dan pilih interface list sesuai IP jaringan, klik, kemudian klik manual atau teks. Nah, itu muncul tampilan seperti ini. Proses scan akan berjalan otomatis dan akan keluar list komputer yang terhubung beserta propertiesnya, alamat IP, OS-nya, distance-nya, sampai dengan tampilan-tampilan yang ada di dalam look and line. Sama halnya tadi di NetLimiter Anda buatkan juga laporan praktikumnya ya, terkait bagaimana cara menginstal, kemudian bagaimana cara menggunakan, kemudian bagaimana hasil percobaannya, dan berikan kesimpulan daripada tools ini. Ini ya tampilan akhirnya dalam bentuk grafik ya, bisa kita lihat. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya adalah dapat mengetahui jumlah komputer yang terhubung dalam satu jaringan, dapat melihat alamat IP yang terhubung sehingga memungkinkan kita untuk saling bertukar data, dapat juga melihat sistem operasi komputer lain yang digunakan, dapat mengetahui jarak komputer tersebut dengan jarak yang lain, sedangkan kelemahannya adalah bersifat hanya memantau komputer yang terhubung sehingga tidak dapat melihat kualitas jaringannya. Jadi dari sisi kualitas kita tidak bisa melihat, dari sisi aktivitasnya bisa kita lihat melalui operation systemnya, online atau offline, NetBIOS-nya sampai SNTP-nya. Ini untuk look and line. Kemudian tools berikutnya adalah Network Views. Apa itu Network Views? Adalah tools yang digunakan untuk melihat host jaringan. Fasilitasnya adalah misalkan view info, modify, edit node, MIB, browser, port scanner, ping, FTP, telnet, dan net meeting. Nah, adapun fasilitas yang paling menarik di sini adalah Anda mampu melihat nanti hasil akhirnya user yang aktifin dalam bentuk topologi ya. Nanti kita akan bahas itu. Terlebih dahulu Anda harus menginstal ya. Kemudian Anda download dulu, kemudian Anda install, kemudian dijalankan. Tampilannya mirip seperti ini. Ini digunakan di sistem operasi Windows. Kemudian Anda memasukkan monitoring file, kemudian pilih new, akan muncul seperti jendela discover, lengkapi informasi yang dibutuhkan, masukkan discover, pilih tipe range, tentukan range IP yang dibutuhkan, kemudian klik OK. Setelah itu muncul proses discovery network. Ingat ya, semakin besar range yang kita masukkan, maka prosesnya akan semakin lama. Nah itu ya. Kemudian dari sisi tampilan akhirnya bentuk seperti topologi. Nah ini tadi yang saya maksud. Men-scan jaringan network view akan semua host yang sedang terhubung ke jaringan berbentuk seperti sebuah topologi. Nah, jadi Anda praktikumnya ini adalah Anda download, kemudian Anda menjalankan, kemudian Anda menjelaskan. Setelah itu Anda mensimulasikan bagaimana menggunakan tools ini. Dan Anda membuatkan laporannya dalam bentuk PDF. Sebagai kesimpulan, di pertemuan kita kali ini adalah di dalam testing jaringan, ada monitoring jaringan, dan ada berbagai macam aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai syarat referensi di dalam praktikum ini. Boleh kita gunakan keempat-empatnya, boleh juga lebih daripada itu apabila Anda mendapatkan referensi lain. Yang jelasnya, di dalam jaringan itu, khususnya di testing dan monitoring jaringan, banyak tools-tools yang bisa kita manfaatkan sebagai pembanding untuk melihat sejauh mana performa di dalam monitoring jaringan. Baiklah, materi singkat yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.